aku selalu bilang target aku adalah bisa sesukses mungkin sehingga aku tidak harus berpikir 2 kali saat berdonasi sebesar-besarnya untuk suatu hal yang aku pedulikan gitu. Mimpi terbesar aku adalah suatu hari nanti punya sebuah yayasan atau organisasi sebesar Bill Gates and Melinda Foundation. Wow. One table, many journeys. Hai, welcome to Jordan and Friends, where one table holds many journeys. Hari ini saya sedang duduk bersama seseorang yang bukan hanya sekedar cantik dan juga bertalenta, tapi dia juga cerdas, menginspirasi, dan saya lebih senang menyebutnya sebagai sosok pengganti dibandingkan sebagai sosok generasi penerus. Beliau ini lebih cocok sebagai generasi pengganti. Kenapa? Karena menurut saya banyak banget generasi-generasi yang sebelumnya yang sudah harus digantikan dengan sosok seperti dia ini. Siapa dia? Cinta Laura Kills. Yay! Thank you for the introduction. Aku tadi berusaha, oke, relax, cool aja. Tapi I was smiling because I was so kind of you to say thank you so much. Terima kasih loh. I'm so adore of you anyway, you know. Iya, karena aku juga kan mengikuti sosok Cinta dari zaman Cinta waktu kecil. Ya, waktu zaman. Wah, pokoknya dengan slogan-slogannya yang dulu sempat booming banget dan sampai sekarang Cinta betul-betul tumbuh menjadi sosok yang menginspirasi. Dan untuk saya betul seperti yang tadi saya bilang, benar-benar menjadi sosok pengganti. We need sosok seperti Cinta Laura. Terima kasih. Walaupun tadi sebelum kamera rolling aku sempat ada tegasnya, tapi nggak apa-apa ya, wajar. Iya dong, kita harus bisa menjadi sosok yang tegas. Betul. Kalau kita tahu apa yang kita inginkan. Iya, karena kita juga kan lebih tahu diri kita ini seperti apa. Mungkin orang-orang belum banyak yang tahu, tapi kita juga berhak untuk menyampaikan. Yes. Anyway, hari ini kita sedang ada di Park Hyatt dan kita lihat Cinta order apa. Tadi juga kan ini pilihan dari Cinta. Yes, so what is that? Sweet potato fries. Oh, sweet potato and me. Oh, this is yogurt. Parfait. Yes, yogurt. Kenapa kamu pilih ini? Jujur, aku emang suka banget sweet potato fries. Okay. Dan orang punya misconception berpikir bahwa karena aku punya badan yang lean dan punya lifestyle yang sehat, itu berarti aku diet. Okay. And let me tell you this, and let me clarify right now, I don't believe in diets. At all. Why? Because that's just not how I live my life. Aku memang beruntung memiliki orang tua yang dari kecil menerapkan contoh yang baik sehingga cara hidup aku sekarang bukan aku lakukan demi langsing atau demi kelihatan bugar atau demi ABCDE. I do it because it's part of my lifestyle. Okay. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya aku makan apa aja sih. Cuma satu perbedaannya dengan orang pada umumnya. Memang aku hampir-hampir nggak pernah makan malam. Dan itu bukan diet. Memang dari kecil di keluarga aku, papa mama aku, kita biasanya jam 4 sore udah berhenti makan. Memang itu aja habit kita. Bukan karena mereka nyuruh aku gak makan malam waktu masih kecil. It's just how we live gitu. Okay. Jadi akhirnya sekarang setelah tumbuh dewasa memang jarang sekali makan malam. And I love this kind of lifestyle. Karena itu adalah salah satu cara aku bisa badannya gak berubah dari dulu, dari kecil. Anyway, mulai disiplin tentang makanan tuh dari kapan sebenarnya? Emang udah biasain dari kecil sama orang tua atau kamu baru menyadarinya setelah kamu berkecimpung di dunia entertainment? I don't think I've ever had to be disciplined karena memang ini gaya hidup aku. Dalam arti memang dari kecil udah biasa minum air putih yang cukup. Dari kecil udah dibiasain tidur cepet. Dari kecil udah dibiasain jadi morning person. Makan pun aku nggak bisa bilang aku makan clean. Tapi I eat a balanced meal. Jadi tadi mungkin Jordan lihat aku makan sop buntut. Itu nasinya aku habisin. I'm not scared of rice. Iya. Dan kadang orang juga kan suka salah arti dengan apa itu diet. Gitu ya nggak sih? Diet itu dibilangnya makannya cuma sedikit. Padahal kan sebetulnya bukan karena itu. Tapi diet itu memilih makanan yang sehat. Makanan yang tepat. Yang tepat juga buat kita. Kayak aku juga sebetulnya diet tapi lebih ke gluten free. Jadi sekarang ini baru 6 bulan lebih memilih untuk tidak mengkonsumsi yang berkaitan dengan gluten. Karena udah cek ke dokter juga apa segala macam, cocoknya dietnya seperti itu. So it's very good for myself. Dan itu juga ya berat badan juga sangat bisa dikontrol karena gluten free. Kalau buat aku yang paling penting harus makan sayur-sayuran yang cukup. Itu penting banget karena serat itu bantu metabolisme. Protein seperti daging ayam dan juga ikan itu penting banget untuk membangun otot. Dan karbohidrat, jangan takut karbohidrat selama kita nggak makan
karbohidrat di malam hari menurut aku. Oke, dan saya Iya. itu juga diimbangi dengan olahraga kan. Aku lihat Yes. kamu tuh wow, olahraganya juga kuat banget. Seminggu berapa kali? Dulu sebelum tahun 2021 Mhm. karena memang aku atlet dari kecil, atlet divisi 1 di sekolah, Ya. ya setiap hari. Terus waktu tinggal di US bisa seminggu 10 sampai 12 kali. Dalam arti sehari 2 kali. Oke. Jadi twice a day times 6 days a week, 1 day rest, jadi 12 kali. Iya. Tapi sekarang mungkin hanya seminggu 3 sampai 4 kali sih. Dan itu sudah cukup banget udah untuk cukup banget. kegiatan kamu juga yang sangat padat sekali kan. Ya, karena muscle memory-nya udah kebentuk dari kecil. Jadi saat dewasa hanya butuh maintenance saja. I see. How about sleep? I sleep 7 to 8 hours a night. Wow. Jadi Okay, it's good enough. it's good enough. It's good enough. Jadi Ya. aku milih mengorbankan kehidupan sosial aku, milih mengorbankan free time aku Ya. selama aku tidur cukup. Jadi aku bisa tuh kerja 16 jam sampai 18 jam sehari, tapi tidur yang gak akan aku korbanin. Iya, Gitu. karena itu juga kan recharge ourselves atau Iya. segala macam supaya besoknya juga bangun lebih segar. Iya. Gimana kita mau menginspirasi orang dan juga memberikan kualitas terbaik dari diri kita kalau kita juga istirahat nggak cukup, nggak sehat, Iya. itu juga one of the key, ya Iya. nggak sih? Oke, nah ngomongin mengenai cinta Laura, semua orang kan udah tahu cinta itu banyak sekali karya-karya yang sudah dilahirkan dari mulai sinetron, film, lagu. Tadi di balik itu semua, cinta itu punya yayasan yang benar-benar cinta buat dari dulu gitu kan ya. Itu yayasannya namanya adalah Act of Love Foundation. Ya. Boleh cerita sedikit nggak sih berbagi sama teman-teman semuanya di sini, sebetulnya yayasan ini didirikan berdasarkan apa? Oke, jadi sebenarnya ada yayasan sebelum Act of Love yang bernama Sukarseno Peduli. Sukarseno Peduli. Ya, Oke. itu didirikan oleh ibu aku 2006. Ya. Di mana sekarang setelah udah 19 tahun berdiri sudah merenovasi 10 SD dan membangun satu SMP di kaki Gunung Salak Bogor. Jadi kita udah bisa dibilang membantu beberapa ribu anak-anak Indonesia khususnya di Jawa Barat untuk bisa menyelesaikan pendidikan mereka, pendidikan kelas 1 sampai kelas 12. Ya. Tapi tentunya seperti orang-orang pada umumnya, aku bukan tipe orang yang hanya mau meneruskan apa yang sudah dibuat oleh keluarga mama aku. Ya. Akhirnya tahun 2022 kemarin aku memutuskan untuk bikin gerakan sendiri, yaitu Act of Love. Oke. Dan Act of Love itu adalah sebuah gerakan yang sekarang lagi kita mau transformasikan menjadi yayasan juga, di mana kita fokus kepada 5 pilar, yaitu infrastruktur pendidikan, beasiswa, Oke. workshop kepemimpinan, Wow, leadership. fasilitas guru, dan juga kesehatan. Gitu. Jadi kenapa aku bilang Act of Love itu gerakan menuju menjadi yayasan? Karena sekarang kita lebih banyak melakukan proyek-proyek kecil, tapi bisa dibilang ya dampak jangka panjangnya cukup besar. Salah satu yang kita lakukan adalah membangun sebuah jembatan di Sumatera Selatan 2 tahun yang lalu, di mana anak-anak dulu sebelum ada jembatan itu, kalau ke sekolah tuh harus melalui arus yang sangat berbahaya untuk bisa bersekolah. Yeah. Can you imagine having to risk your life just to go to school? Jadi dengan adanya jembatan itu, mereka sekarang ya nggak harus lagi berenang atau bikin kapal ala-ala hanya untuk bisa menembus arus ini dan ke sekolah. So there's a bridge. Terus kita juga sering ke rumah lansia, ke yatim piatu untuk berdonasi apa yang mereka butuhkan, memberikan fasilitas tertentu kayak medical check up, cek mata dan lain sebagainya. Dan 2 minggu lagi di akhir bulan kita akan menanam 500 bibit pohon mangrove di Kepulauan Seribu. Wow. Gitu. Berarti banyak sekali pilarnya sebetulnya Banyak ya. sekali. Bukan yang tadi 5 aja tentang pendidikan, tapi tentang untuk alam juga. Yes. Itu juga salah satu action yang dibuat oleh Cinta. Nah, tadi keluarga dimulai dari tahun 2006. Itu Iya. Cinta berarti sudah berkecimpung di dunia entertainment atau belum ya? Belum, masih SMP. Ya. Oke. Berarti Masih emang SD, SMP. sudah dikenalkan untuk social activity itu dari keluarga dan sebelum Cinta juga menjadi sosok public figure. Berarti Absolutely. emang sudah tertanam dari zaman dulu, Yeah. bukan yang hanya karena Cinta jadi seorang public figure harus melakukan sesuatu di sosial. No ya. Not at all. Aku udah diasah rasa empatinya oleh
mama aku dari kecil, dari aku belum punya penghasilan sendiri sama sekali, she already taught me empathy and compassion. Dan aku rasa itu yang akhirnya membuat aku sekarang lebih berdaya untuk bisa membantu orang-orang yang kurang mampu, karena fondasi kepeduliannya udah ada bahkan sebelum aku berdaya untuk bisa menggunakan materiku sendiri untuk membantu orang lain. Gitu. Itu kan Cinta aku lihat juga selalu terjun langsung ke mereka, ketemu langsung gitu. What do you feel to facing their life? Aku rasa pribadi ya, semua orang walaupun mungkin tidak memiliki jiwa sosial yang tinggi harus tahu rasanya bagaimana masyarakat kita pada umumnya hidup atau menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Kita yang tinggal di kota besar seperti Jakarta sebenarnya hidup dalam sebuah bubble di mana kita tidak sadar bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang bukanlah yang jalani orang-orang pada umumnya. We're delusional. We're delusional karena aku sudah pernah melihat apa yang namanya kemiskinan sesungguhnya, di mana aku punya salah satu anak asuh aku yang tinggal di Jember. Sebelum mendapat pertolongan gak hanya dari aku ya, tapi juga pihak-pihak lain, tempat tinggal dia itu sangat tidak layak, sehingga maaf banget kandang sapi aja lebih layak daripada rumah yang dia huni. Dan kamu langsung datang ke sana. Atau kalau kita mau lebih jauh lagi ngomongin Indonesia Timur, aku pernah ke Honai-Honai yang ada di Wamena, di daerah Papua Pegunungan. Di satu sisi aku sangat bahagia melihat bahwa tradisi mereka masih sangat kuat, di mana bahkan tempat tinggal mereka pun masih sesuai nenek-nenek moyang mereka. Cuma yang membuat aku sakit hati luar biasa adalah aku melihat dalam Honai tersebut anak-anak yang mungkin masih di sekolah bangku SD, mereka makan, minum, belajar, melakukan segalanya dalam Honai tersebut, di mana hanya ada satu bohlam lampu untuk mereka bisa membaca materi pelajaran mereka. Dan setiap harinya, karena kadang-kadang saat cuaca dingin mereka harus mereka harus burn coal gitu. Itu kan ventilasinya nggak ada. Banyak sekali anak-anak di situ, masyarakat setempat mengidap ispa. Because the air quality in their homes is not good enough for them to be able to breathe clean air, gitu. Pokoknya kita sebenarnya nggak usah jauh-jauh ngomongin kepulauan lain di Indonesia. Di Pulau Jawa aja, masih banyak tingkat sekali kemiskinannya masih luar biasa tinggi. Masih banyak sekali orang-orang yang nggak punya listrik secara stabil, nggak punya akses air bersih. Dan ini, apalagi air bersih ya, adalah suatu hal kebutuhan mendasar yang seharusnya setiap manusia memiliki akses, gitu. How do I feel? Sorry, kembali ke pertanyaannya. Sometimes I feel like, gila ya, mungkin aku nggak bisa berbicara buat orang lain, tapi kalau buat aku sendiri, aku harus bisa lebih bersyukur. Setiap keresahan yang aku rasakan, setiap keraguan yang aku rasakan itu nggak layak aku rasakan. Karena hidup aku tuh terlalu mudah dan indah dibanding orang-orang di luar sana yang nggak punya apa-apa. So kadang-kadang aku marah sama diri aku dan marah sama orang-orang yang memiliki hidup seperti aku, karena how can we still complain when our life problems nothing compared to what other people are facing. Kita tuh udah terlalu manja, terlalu delusional, terlalu nggak bersyukur untuk bisa komplain tentang hal-hal sepele yang nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang orang-orang ini lalui setiap harinya. Betul banget. Tapi gini ya, aku juga yakin Cinta udah banyak pergi ke daerah-daerah, ke pelosok, ketemu dengan berbagai macam jenis lapisan masyarakat, background mereka. Secara pendidikan mungkin di negara kita ini belum merata. Sama sekali. Sama sekali. Nah, kalau misalnya kita melihat kenyataan bahwa itu belum merata gitu kan, memang banyak sekali desa-desa terpencil. Dari seorang Cinta, sebetulnya apa sih idealnya yang harus dilakukan supaya pendidikan itu merata? Apakah pemerintahnya atau apakah memang orang-orang yang punya kemampuan untuk berangkat membantu mereka-mereka agar pendidikan itu merata, or how? What is your idea? Oke, setiap kali aku ditanya pertanyaan ini, aku nggak bisa menyalahkan satu pihak. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah archipelago, di mana cara kita mendistribusi fasilitas dan kebutuhan masyarakat akan lebih sulit
dijangkau daripada negara-negara yang satu landmass atau landlocked gitu. You know, on one hand, negara kita sebuah archipelago itu adalah sebuah plus point karena membuat alam kita, geografi kita luar biasa unik dan indah. Tapi the downside is kita jadi susah mendistribusi segala hal, mau itu fasilitas dan keperluan dan lain sebagainya. At the same time, walaupun kita nggak bisa menyalahkan pihak manapun, memang sistem kita itu rusak. We have a broken system in our country. Jadi sebagai masyarakat atau penduduk Indonesia, kita tidak bisa bergantung kepada siapapun. You know, kalau kita bilang, oh ini tugasnya pemerintah, we can't rely on them. Oh ini tugasnya NGO, we can't only rely on them either. Karena setiap pihak punya limitasi masing-masing. So kalau aku pribadi, aku punya prinsip bahwa tiap perubahan dimulai dari kelompok kecil yang menyuarakan dan melakukan sesuatu secara konsisten. Revolusi pun kalau kita ngelihat sejarah negara manapun, akhirnya terjadi dan menghasilkan perubahan karena kelompok kecil tidak takut untuk stick to their principles, kerja keras, konsisten dengan aksi-aksi mereka yang akhirnya membuat mata masyarakat atau society terbuka dan sadar bahwa perubahan harus terjadi. So in our case, of course, aku berharap pemerintah kita bisa lebih baik. Tapi because we can't rely on them, solusi aku adalah kita sebagai individu harus mulai dengan diri kita dulu. Setuju. Jadi kalau aku pribadi, karena memang aku kerjanya di industri entertainment, aku mulai dengan berusaha menyuarakan isu-isu sosial aku percaya penting di platform aku sehingga bisa dikonsumsi banyak orang. Itu step 1. So I start with myself. Step 2 adalah memulai sebuah gerakan seperti Act of Love, di mana pelan-pelan kita membangun komunitas-komunitas kecil yang bisa menjadi extra arms kita di berbagai daerah untuk menyalurkan bantuan, mau itu bantuan medis atau bantuan materi lainnya seperti memberikan seminar atau bentuk apa ya, kelas-kelas kecil yang bisa meningkatkan cara berpikir atau membuka cara berpikir anak-anak atau masyarakat setempat gitu. Nah, the next step from there is if you can make your movement sebuah yayasan yang transparan, karena banyak yayasan yang juga memiliki masalah ya guys, nggak semua yayasan bagus, tapi yayasan dengan sistem yang baik agar tangan-tangan yang aku bicarakan tadi nggak hanya di satu kota, tapi pelan-pelan bisa tersebar di kota-kota lain, bahkan kepulauan-kepulauan lain. So it becomes a domino effect that inspires other people to also do good. Oh my God, gitu. Aku happy banget ngedenger jawaban dari seorang Cinta Laura karena betul-betul sesuai dengan apa yang aku harapkan sejujurnya gitu. Karena maksudnya tidak semua orang juga punya pemikiran seperti apa yang Cinta tadi sudah jawab gitu kan ya. Ada satu pertanyaan tadi juga Cinta menyebutkan bahwa sistem kita itu rusak, gitu kan. Nah, apakah ada kemungkinan nanti di masa yang akan datang Cinta duduk menjadi seseorang yang berada di kursi legislatif untuk merubah sistem yang rusak itu menjadi sistem yang lebih baik? Sebelum menjawab itu kita cemil dulu ini. Oke, dari tadi aku udah cemil sih. Ya, itu sweet potato. You want to try mine? Just take it. Okay. This is my dessert. So, how? Sebenarnya udah dari 5 tahun yang lalu aku sempat sudah ada ajakan lah untuk berpolitik gitu. Duduk di kursi legislatif lah, bisa dibilang seperti Something itu ya. like that. Dan aku selalu bilang never say never, karena aku tidak mau menjadi seorang yang munafik yang bilang enggak, tiba-tiba iya atau iya, tiba-tiba enggak. Untuk sekarang belum ada keinginan. Kenapa? Karena aku ngerasa aku dapat lebih berpengaruh dengan pekerjaan dan posisi yang aku miliki sekarang, di mana aku bisa bebas bersuara dan mengatakan apapun yang aku inginkan tanpa ada yang mendikte. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa dalam sistem politik kita, aku pribadi mengenal orang-orang yang tadinya hanya pebisnis atau orang-orang biasa, tiba-tiba menjadi seorang politisi, dan mereka berubah 180 derajat. Karena ternyata mereka tidak bisa lagi mengekspresikan opini mereka dan apa yang mereka benar-benar pedulikan, karena ada orang-orang di atas mereka yang sudah memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh. Dan harus menjaga semua itu. And I don't want to be someone's puppet gitu. Oh my God, it's so me. So for now belum ada desire-nya. But maybe one day, karena aku tahu bahwa berpolitik itu juga sebenarnya bisa memberikan kita kekuatan untuk melakukan banyak hal yang orang biasa tidak bisa lakukan. Tapi aku juga percaya kok banyak banget orang-orang yang berpengaruh sepanjang sejarah yang nggak selalu berpolitik.
betul. So I don't know if I'll take that path yet, tapi it's not an impossibility. Ya, betul banget. Seperti yang tadi juga aku sampaikan, kalau negara ini juga perlu generasi pengganti, menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang dari zaman dulu mungkin sampai sekarang susah untuk merubahnya. Karena itu semua sistem seperti turun-menurun, gitu kan. Akhirnya terus saja begitu. We need generasi pengganti, seseorang yang punya kekuatan dan punya pemikiran untuk mengganti cara pikir itu menjadi sesuatu yang baru. I am This a is little you. bit worried though, karena aku punya teman-teman yang berpolitik, yang usianya range-nya sama lah kayak aku. Ada yang lebih muda, ada yang lebih tua, tapi intinya banyak dari mereka bilang, Cinta, sebenarnya banyak banget orang-orang kayak kamu, kayak kita yang ingin merubah sistem yang ada. Tapi dengan orang-orang dalam posisi kekuasaan sekarang masih sulit untuk Merubah. hal itu terjadi. Oke. Karena mereka terlalu berpengaruh dan punya kekuatan untuk bisa digeser. Tapi sebenarnya ya, kita mau sampai kapan? Kalau misalnya itu terus berkelanjutan, kita tidak bisa merubah dan lain-lain semua itu. Tapi satu cara yang tadi Cinta sudah lakukan, itu juga salah satu cara yang sangat baik dengan menggunakan platform yang Cinta punya, bisa bersuara sehingga itu juga bisa merubah pola pikir orang, merubah followersnya juga yang mengikuti bahwa Cinta melakukan A, B, C, D walaupun tidak ada di kursi legislatif, tapi menginspirasi lewat caranya Cinta sendiri. Is it right? Yeah, absolutely. And you know, being a politician is very hard, I'm sure. Walaupun sekarang aku cukup terinspirasi karena salah satu politician di US, di New York, masih muda banget, kayaknya umurnya 34. Dia akan menjadi governor of New York, if I'm not mistaken. Sorry kalau aku salah, guys. Saya banyak banget sekarang anak-anak muda yang mulai mendapatkan posisi-posisi penting dan tinggi sih. Jadi mudah-mudahan di Indonesia juga bisa gitu. Ya, selama dia capable, why not? Walaupun ada budaya di negara kita yang kadang-kadang anak muda diremehkan karena masih kecil, what do you know gitu. Emang bener, at the end of the day, pengalaman itu penting. Tapi ya kita harus belajar di satu sama lain lah antar generasi, karena setiap generasi punya keunggulannya masing-masing. Iya, betul. Dan tidak ada yang salah sebetulnya dengan yang namanya usia. Ketika dia memang capable untuk satu posisi dan bisa membuktikan, prove it, gitu kan. It's fine gitu, nggak ada yang salah sebetulnya, gitu kan. Oke, nah kemarin tuh saya sempat lihat juga Cinta membuat konten menyuarakan tentang kepedulian terhadap alam yang dieksploitasi, yang berkepentingan juga dengan pendapatan negara dan lain-lain. How the way you campaign and bersuara itu juga dengan caranya Cinta sendiri gitu kan. Apa sih sebenarnya message yang ingin disampaikan dengan cara Cinta mengkomunikasikan campaign tersebut kepada followersnya? Aku pribadi tipe orang yang dari dulu nggak pernah takut untuk menyuarakan opini aku. Kenapa? Karena aku bukan ahli lingkungan, aku bukan ahli sosiologi, aku bukan ahli politik, tapi satu hal yang aku bisa katakan adalah aku yakin bahwa aku sangat memperdulikan kemanusiaan. Selamanya di dunia ini, terutama di negara kita, akan selalu ada perbedaan fisik, perbedaan kepercayaan, perbedaan agama, perbedaan ras, dan perbedaan lainnya. Tapi satu hal yang akan selalu sama adalah kemanusiaan. Dan selama kita mengedepankan dan menomorsatukan kemanusiaan, seharusnya masyarakat kita bisa berfungsi dan berkolaborasi dengan lebih baik. So when I was talking about Raja Ampat beberapa minggu yang lalu, kenapa aku berani menyuarakan hal itu? Karena aku memikirkan orang-orang setempat, orang-orang Papua yang seharusnya layak memiliki kehidupan yang memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka layak memiliki kepemimpinan atas rumah, daerah, dan pulau mereka sendiri. Aku bukan pro mereka tidak jadi Indonesia ya, jangan salah tangkap, that's not what I'm saying. Tapi mereka berhak diberdayakan, setuju. Diberikan pendidikan yang baik agar mereka bisa ikut berkontribusi terhadap apa yang menurut mereka terbaik bagi orang-orang mereka, gitu, dan tempat tinggal mereka. And my point by making that video is actually just menyadarkan orang-orang yang berprivilege, terutama berprivilege secara materi, bahwa mereka nggak bisa seenaknya dong menggusur orang, merusak alam. Apakah nggak cukup yang mereka sudah punya? Mereka udah bisa terbang ke luar negeri, udah punya rumah yang besar, udah punya mobil yang mewah, udah bisa menyekolahkan anak mereka di negara A, B, C, D, E. Is that not enough? Like, why do you need to be corrupt? Why do you need to steal the lives of other people? Like,
jujur menjijikan banget sih, karena negara kita mengedepankan value gotong royong, tapi pada kenyataannya Belum terjadi. nggak terjadi dan mereka semua sangat serakah dan hanya memikirkan diri mereka sendiri. Ya. So they're not abiding by this country's values. Ya, sangat disayangkan ya. Sama sebetulnya yang membuat aku juga senang melihat konten-konten cinta. Cinta itu punya follower yang sangat amat banyak, tapi dia juga membuat konten yang mendidik. Bukan memberikan atau membuat konten yang membodohi masyarakat. Itu tuh sangat penting. Ketika saya melihat seseorang yang istilahnya dengan follower yang cukup sangat-sangat besar atau sangat-sangat banyak, tapi kontennya tidak mencerdaskan bangsa ataupun masyarakat gitu kan. Mungkin Cinta ada message untuk kita semua anak-anak muda di luar sana, how to inspire dan memanfaatkan platform sosial media yang sekarang semua orang punya. Semua orang menjadi media gitu kan. How you manage your platform to inspire others. I mean, aku harus bilang bahwa aku punya banyak banget teman-teman di industri kita ini yang milih aman. Dalam arti, aku sangat-sangat tidak apa-apa kalau memang passion mereka bukan untuk membuat konten yang mendidik. Karena that's not for everyone, and that's fine. Kita nggak bisa memaksa orang yang tidak mau membuat konten mendidik atau konten yang educational, disuruh bikin konten seperti itu. Oke. Tapi aku nggak suka adalah orang-orang yang sama sekali tidak bersuara karena mereka takut dihakimi dan takut kehilangan followers. Padahal hal yang bisa mereka suarakan atau support itu adalah hal yang baik bagi kesejahteraan dan masa depan penduduk negara ini atau negara ini gitu. Yeah. Jadi before I answer that question, the first thing I want to say is aku sangat memaklumi orang-orang yang mungkin tidak punya passion untuk bikin konten yang mendidik. Tapi jangan diam aja kalau suara kalian bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik hanya karena takut kehilangan followers atau fans. Yeah. I think that's agak cowardly gitu. Penting sih ini untuk kita semua tahu dan tersadarkan gitu. Karena menjadi warga negara dan bangsa yang punya kesadaran itu juga penting sekali. Banyak orang di luar sana tertidur, keasikan, tapi tidak tersadarkan, akhirnya tidak membangun apa-apa dan jadi sesuatu yang Tapi tidak aku juga mau klarifikasi, kadang-kadang memang mungkin ada isu ya di mana kita nggak punya banyak knowledge tentang hal itu sehingga kita tidak bisa bersuara karena juga nggak tahu gimana menanggapinya, which is fine. Tapi mungkin tips aku buat teman-teman di rumah, jika konten edukatif bukanlah buat kalian dan kalian juga mungkin tidak mengerti bagaimana merespon terhadap semua isu yang ada, itu nggak apa-apa, tapi pilihlah topik atau isu yang kalian pedulikan. Sesimpel, misalnya kalian pecinta kucing, ya udah sesimpel misalnya berbicara tentang kalau kalau kalian punya kucing yang terlantar bisa taruh di shelter ini, atau kalau kalian pecinta makanan Indonesia, talk about Indonesian food and how good it is agar orang-orang nggak hanya di negara kita tapi negara-negara lain sadar bahwa makanan Indonesia beragam dan enak. Like it can be something simple. So intinya use your social media to spread positivity, to inspire. Bahkan hal-hal sesimpel, misalnya kalian suka makeup, ya udah make content about why you think suatu brand itu bagus dan layak dipakai gitu. Like the point is use your content to inspire people to do good gitu. Apapun bentuknya. Gitu. Oke, kembali ke social activity yang selama ini dijalani oleh Cinta. Setelah Cinta dari kecil terbiasa dengan social activity sampai sekarang dan untuk masa yang akan datang pastinya harus terus seperti itu. Tantangan apa sih yang sebenarnya dihadapi Cinta untuk menjalankan itu semua di Indonesia? Suatu hal yang sangat konsisten dari dulu yang belum berubah sampai sekarang. Sorry, I ate all your yogurt. It's okay, no problem. We sharing. Aku belum dessert, makanya aku yang yang nggak berubah dari kecil sampai sekarang adalah aku selalu bilang mimpi terbesar aku adalah suatu hari nanti punya sebuah yayasan atau organisasi sebesar Bill Gates and Melinda Foundation. Wow, keren. yang bisa nggak hanya membantu 1-2 orang, tapi mungkin ratusan ribuan bahkan jutaan orang. Itu mimpi terbesar aku. Makanya saat orang nanya, Cinta dalam berkarir target kamu apa sih? Aku selalu bilang target aku adalah bisa sesukses mungkin sehingga aku tidak harus berpikir 2 kali saat berdonasi sebesar-besarnya untuk suatu hal yang aku pedulikan gitu. Karena kan of course Bill Gates, he invented Microsoft, jadi he's like a billionaire who can donate
$100 million to Yeah. anything he wants gitu. Yeah. Aku ingin bisa nyampe tahap kesuksesan itu bukan agar aku bisa naik private jet kemana-mana ya. Tapi supaya aku bisa berdonasi kuantitas luar biasa besar untuk bisa berdampak bagi ribuan bahkan jutaan orang. Itu pertama. Kedua, you're right. Fokus aku adalah tentunya pertama Indonesia. Karena Indonesia memiliki jutaan penduduk yang membutuhkan bantuan dari berbagai segi gitu. So I really want to do that. Tapi obstacle-nya adalah the obstacle. The obstacle is people's honesty and transparency. Sebenarnya tadi aku udah ngungkit ini sedikit, di mana aku bilang nggak semua yayasan bagus. You're right. Pada kenyataannya, kadang-kadang ada yayasan-yayasan yang mungkin tidak mau kita langsung membantu korban atau orang yang butuh korban karena mereka mau uangnya melalui mereka. Mungkin mereka ada alasan sendiri yang sebenarnya tidak jahat, tapi kadang-kadang ada juga korupsi yang terjadi. Di yayasan itu ya, oke. Atau bahkan kadang-kadang ada kasus karena pernah terjadi di mana ada seorang korban kebakaran yang aku berusaha bantu, minta bantuan materi untuk bisa operasi, tapi ternyata setelah dikasih uangnya, orangnya menghilang karena dia nggak mau pakai uangnya untuk memperbaiki kulitnya yang sudah rusak dari kebakaran itu. Like he pocketed the money dan sekarang udah hilang untuk kehidupannya gitu. So sometimes even people you think need help don't want to use the money for themselves but use it for some other greedy reason. Tapi kembali lagi obstacle terbesar adalah mencari tim atau orang-orang yang mau bekerja dalam organisasi ini yang sungguh-sungguh tulus hatinya ingin membantu orang-orang di negara ini. Dan bukan melakukannya untuk resume yang bagus atau kepentingan pribadi. So it's this again back to finding the right team and making sure you have a bulletproof structure agar semua dana dan juga kerja keras yang kita berikan itu benar-benar sampai ke orang-orang yang tepat. Kayaknya itu menjadi masalah kita bersama. It's not only your problem and your case dan kita juga pernah menghadapi hal tersebut gitu ya, tapi kita harus menjalani itu supaya tetap berjalan walaupun obstacle itu ada di depan mata kita. Jangan pernah juga sampai gara-gara obstacle itu terus kita jadi stop untuk berbuat baik, tapi terus berusaha untuk menebar energi positif itu untuk semuanya gitu kan ya. Oke, mungkin Cinta ada bisa berbagi lagi sedikit tentang kegiatan Cinta di dunia entertainment. Kalau tadi kan tentang social activity-nya dan semua yang menginspirasi dari seorang Cinta Laura. Sekarang lagi ngerjain apa nih? Karya yang akan datang atau I think you've been to my office kan? Pernah main ke rumah Serada Semesta. Jadi udah 3-4 tahun ini kan selain hal-hal yang aku lakukan depan layar, aku juga mulai merambah ke dunia entrepreneurship sekarang. Di mana aku menjalani beberapa bisnis yang masih ada kaitannya dengan industri kreatif tapi di balik layar. Kayak aku memiliki Creative Hub yang berada di... Creative Hub. Keren ngelihatnya langsung... Wow, Cinta punya ini keren-keren. Terus ada Creative Hub di Jaksel, ada sebuah production house yang khususnya buat video klip dan juga iklan-iklan namanya Otherlands. Ada digital platform yang dulu namanya Puella, mungkin teman-teman yang nonton ini tahu, tapi sekarang kita mau rebranding menjadi Parasuara. We're gonna rebrand the digital platform gitu. Tapi yang terbaru adalah sekarang aku memiliki film investment company yang namanya RVO Horizon. Dan salah satu project pertama kita di mana kita nggak hanya ikut berinvestasi tapi tentunya menjadi executive producer adalah untuk film para perasuknya Rega Banuteja. Regas Banuteja, kok Rega ya? Regas Banuteja. Jadi film para perasuk ini rencananya akan tayang mungkin sekitar November tahun ini dan pemainnya ada Mbak Anggun C. Sasmi, ada Angga Yunanda, ada Maudi Ayunda, Brian Damani, Ganindra Bimo. Kamu main juga nggak di situ? No, I'm just the executive producer gitu. Jadi dengan adanya RVO Horizon ini, sebenarnya kita udah memiliki beberapa slate untuk 3 tahun ke depan, di mana project-project yang aku pilih memang aku rasa film-film yang dapat memberikan kritik sosial terhadap kekurangan dalam masyarakat kita, tapi at the same time enjoyable to watch dan hopefully bisa di box office. Wow, pasti dinantikan banget karya-karya dari Cinta. How about lagu atau musik?
Musik terakhir aku ngerilis lagu sama Wisnu Santika yang Mikasa awal tahun ini. Yeah. Tapi other than that, I don't think music's really my focus. Dari Okay. dulu music selalu lebih menjadi hobi buat aku daripada fokus karirku. Aku sih kalau bilang kerjaan depan layar, acting will always be my first love gitu. Oke, wow, acting and social activity kayaknya Yeah. sudah mendarah daging di Acting, social activities, and also ya itu entrepreneurship, Yeah. membangun bisnis-bisnis yang aku miliki. Karena berbisnis itu nggak gampang dan sedihnya berbisnis tanpa profit berarti gagal karena Yeah. you can only grow a business if you succeed. ya. So yeah, that's my challenge right now. I'm learning how to be a good businesswoman karena aku ingin membangun legacy yang tidak hanya Yeah. bergantung kepada ketenaran aku di depan layar, tapi juga mudah-mudahan bisa dilihat dari karya-karya aku di balik layar. Ya, luar biasa sekali, Ya. cita-cita yang sangat mulia. Kita mendengar cerita dari seorang Cinta Laura dari kecil sampai sekarang dan terus punya mimpi untuk memperbaiki negara ini agar menjadi sesuatu yang luar biasa, impactful terhadap orang banyak di luar sana. Kita membutuhkan Cinta Laura yang lainnya di luar sana. Semoga terlahir kembali banyak cinta-cinta yang lain. And hopefully people who are even better than me. Amin. Iya, amin. Dan makanya ketika waktu itu saya menjadi national director sebuah platform pageant, banyak Iya. banget yang ayo dong ajak cinta, Iya. ajak cinta gitu kan. Semua masih terobsesi untuk kamu join di sebuah platform. Kayaknya masih ditunggu Iya. kan. Tapi kayaknya masih banyak banget juga yang lain yang But sepertinya lebih. I think with pageants, Yeah. with pageantry, itu tuh adalah sebuah platform yang sangat-sangat baik bagi perempuan-perempuan yang mungkin belum memiliki karir sendiri Yeah. dan butuh bantu loncatan untuk bisa Memulai. dikenal dan Yeah. memulai apapun yang mereka suka. Ya. Tapi bagi orang seperti aku yang memang dari kecil udah punya karir dan Yeah. diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa terus berkembang, like I don't think it would be the right platform for me karena itu Yeah. mengambil kesempatan dari orang-orang lain yang membutuhkan platform seperti itu untuk bisa berkembang dan menjadi sukses. Ya, gitu. masih banyak yang lain di luar Yeah. sana yang lebih membutuhkan. Exactly. Mungkin seperti itu ya. Yeah. Thank you banget Cinta dengan segala macam semua diskusinya kita hari ini luar biasa sekali. Kita banyak banget dapat inspirasi dari Cinta Laura. Dari mulai mimpinya yang dimulai dari nol, bagaimana dia berusaha untuk membantu orang banyak, sampai cita-citanya ke depan benar-benar sangat dinantikan juga untuk membawa sebuah perubahan. Doain ya guys bisa bikin foundation seperti Melinda and Bill Gates Foundation. Iya. Amin. Satu pertanyaan Yes. terakhir sebelum kita closing nih ya. Kalau di meja ini cuma bisa menyimpan satu hal dari Cinta, ada satu kalimat mungkin yang Cinta ingin sampaikan untuk menjadi legacy Cinta Laura di dalam tayangan kita. You're putting me on the spot. Pesan untuk perempuan Indonesia di luar sana dan generasi-generasi pengganti. Pesan aku buat semua orang, Ya. terutama perempuan-perempuan Indonesia adalah don't let anyone ever dim your light. Jangan biarkan siapapun memadamkan cahayamu. Percayalah bahwa kamu layak untuk sukses, layak untuk memimpin, dan layak untuk memilih jalan hidupmu sendiri. So be proud of who you are, know yourself, and never give up on your hopes and dreams. Wow, lovely. Hey, Cinta Laura Kills, luar biasa. Cinta, thank you banget untuk waktunya you. hari Terima ini. kasih. Iya, bisa berbagi, you. bisa ngobrol sama kamu, kasih you so waktu much. yang begitu luangnya hari ini. Kamu tadi sudah photoshoot, Iya. sudah juga ngobrol di sini, dan kita juga pastinya thank you banget sampai kita bisa ketemu lagi dan terus melakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri, untuk orang lain, keluarga, dan orang-orang yang kamu kasihi pastinya. Thank you banget Jordan and Friends. Jangan lupa follow akun kita di @curatedmagazine dan kita nantikan lagi siapa teman-teman saya selanjutnya akan ngobrol bersama saya di Jordan and Friends. Thank you Cinta. Thank you. However you want it, my baby. One table, many journeys.